Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Ersa Hakim dengan NIM 2501112400434. Pada video ini, saya akan memaparkan dilema pembelajaran yang ditemukan di sekolah inklusif, produk inovasi yang dikembangkan sebagai solusi, serta hasil penerapan awal dan perbaikan program berdasarkan saran praktisi di lapangan. Dilema yang saya temukan berkaitan dengan pemberian akses pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus yang mengalami masalah absensi di sekolah inklusif. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa guru pendidikan khusus atau GPK mengalami kesulitan dalam memberikan akses pembelajaran yang berkelanjutan bagi murid berkebutuhan khusus yang memiliki masalah absensi kronis. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan interaksi belajar, minimnya data perkembangan murid, serta belum adanya sistem pendampingan yang terstruktur. Kasus ini terjadi pada jenjang sekolah dasar inklusif kelas 5 yang memiliki 8 murid, terdiri atas 6 murid reguler dan 2 murid berkebutuhan khusus dengan disabilitas intelektual ringan yang disertai speech delay dan ADHD. Sekolah hanya memiliki 1 GPK dengan jadwal pendampingan 2 kali dalam 1 minggu. Selain itu, komunikasi antara sekolah dan keluarga belum terlaksana secara konsisten, belum tersedia sistem monitoring kehadiran yang terstruktur, dan dukungan pembelajaran ketika murid tidak hadir masih bersifat insidental serta belum terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa GPK mengalami kesulitan memantau perkembangan belajar murid yang sering tidak hadir. Guru kelas juga mengalami kesulitan menyesuaikan pembelajaran ketika murid kembali ke sekolah setelah absen dalam waktu lama. Di sisi lain, orang tua atau wali mengaku mengalami kesulitan mendampingi pembelajaran anak selama tidak hadir di sekolah. Selanjutnya, berdasarkan dokumentasi, ditemukan bahwa terdapat murid berkebutuhan khusus yang tidak hadir lebih dari 10% hari belajar dalam 1 semester. Rekap absensi juga menunjukkan adanya pola ketidakhadiran berulang, sementara dokumentasi tindak lanjut terhadap kondisi tersebut masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan berbagai dampak, antara lain terputusnya kontinuitas pembelajaran, menurunnya keterlibatan akademik dan sosial murid, meningkatnya kesenjangan capaian belajar dengan teman sebaya, serta kesulitan guru dalam memantau perkembangan dan mengevaluasi capaian belajar murid. Dengan demikian, muncul kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata di sekolah. Idealnya, murid berkebutuhan khusus tetap memperoleh akses pembelajaran yang berkelanjutan, dukungan individual, dan pemantauan perkembangan belajar meskipun mengalami hambatan kehadiran. Namun, pada praktiknya, guru kelas dan GPK belum memiliki sistem yang terstruktur untuk mengidentifikasi risiko absensi, memberikan pendampingan individual, serta memastikan keberlanjutan akses pembelajaran bagi murid yang sering tidak hadir. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan dilema yang muncul adalah bahwa guru kelas dan GPK menghadapi dilema antara tuntutan untuk menjamin keberlanjutan akses pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus dengan masalah absensi kronis dan keterbatasan sistem pendampingan, monitoring kehadiran, serta dukungan pembelajaran yang tersedia di sekolah. Sebagai solusi terhadap dilema tersebut, saya mengembangkan program Rangkul yang merupakan singkatan dari Ruang Akses dan Pendampingan Inklusif untuk Belajar. Program ini merupakan program penguatan peran guru pendidikan khusus dalam memberikan akses pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus yang mengalami masalah absensi di sekolah inklusif.
Tujuan utama program Rangkul adalah meningkatkan akses pembelajaran yang berkelanjutan bagi murid berkebutuhan khusus melalui sistem monitoring kehadiran, pendampingan individual, kolaborasi sekolah dan keluarga, serta penyediaan akses pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Selanjutnya, program Rangkul dikembangkan berdasarkan 3 landasan utama. Landasan pertama adalah pendekatan bioekologis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab absensi yang berasal dari murid, keluarga, sekolah, teman sebaya, maupun lingkungan sosial. Landasan kedua adalah pendekatan collaborative support yang menekankan pentingnya kolaborasi antara GPK, guru kelas, orang tua, kepala sekolah, serta tenaga profesional terkait dalam mendukung keberlanjutan pembelajaran murid. Landasan ketiga adalah prinsip Positive Behavioral Intervention and Supports atau PBIS yang digunakan untuk membangun lingkungan sekolah yang positif, meningkatkan keterikatan murid dengan sekolah, memperkuat hubungan guru dan murid, serta meningkatkan motivasi kehadiran. Pelaksanaan program Rangkul dimulai dari monitoring kehadiran murid, selanjutnya dilakukan identifikasi dan asesmen hambatan kehadiran untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi absensi murid. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, disusunlah rencana dukungan individual atau RDI yang memuat target, strategi dukungan, bentuk akses pembelajaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pendampingan individual, kolaborasi sekolah dan keluarga, serta penyediaan akses pembelajaran yang fleksibel sesuai kebutuhan murid. Seluruh proses kemudian dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan kehadiran, keterlibatan belajar, dan keberlanjutan akses pembelajaran murid. Untuk mendukung implementasi program, disusunlah beberapa perangkat yang terdiri atas lembar monitoring kehadiran, asesmen hambatan kehadiran, early warning system, rencana dukungan individual, student check-in, kuesioner orang tua, lembar komunikasi sekolah dan rumah, rubrik keterlibatan belajar murid, refleksi guru atau GPK, serta lembar evaluasi program. Berdasarkan pertimbangan terkait keterbatasan waktu pelaksanaan perkuliahan, program Rangkul belum diterapkan secara penuh di sekolah. Namun demikian, rancangan program telah dikonsultasikan dan didiskusikan dengan praktisi, yaitu GPK, yang menangani murid berkebutuhan khusus dengan masalah absensi di sekolah inklusif. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, program Rangkul dinilai relevan dengan kebutuhan sekolah karena menyediakan sistem yang lebih terstruktur untuk melakukan monitoring kehadiran, dokumentasi tindak lanjut, serta pemantauan perkembangan murid. Dalam simulasi penerapan awal dan telaah perangkat program, GPK menilai bahwa program Rangkul berpotensi membantu GPK dalam mengidentifikasi murid yang berisiko mengalami absensi melalui monitoring kehadiran dan early warning system. Selain itu, perangkat yang disusun dinilai mampu membantu dokumentasi perkembangan murid, perencanaan tindak lanjut, serta komunikasi antara sekolah dan keluarga secara lebih sistematis dibandingkan praktik yang selama ini telah dilakukan. Meskipun demikian, GPK juga memberikan beberapa saran terkait implementasi program. Pertama, jumlah GPK yang terbatas menyebabkan pelaksanaan seluruh komponen program secara bersamaan menjadi cukup sulit. Pada sekolah tempat praktik, hanya terdapat 1 GPK yang mendampingi beberapa murid berkebutuhan khusus dengan kebutuhan yang beragam. Kedua, penggunaan banyak instrumen berpotensi menambah beban administrasi bagi GPK yang juga memiliki tanggung jawab pendampingan pembelajaran di kelas. Ketiga, keterlibatan keluarga tidak selalu optimal, terutama pada kasus murid yang diasuh oleh kakek dan nenek atau mengalami permasalahan keluarga yang kompleks, sehingga komunikasi dan tindak lanjut seringkali mengalami hambatan. Keempat, tidak semua murid memerlukan tingkat pendampingan yang sama.
sehingga diperlukan sistem prioritas layanan agar pendampingan dapat diberikan secara lebih efektif sesuai tingkat kebutuhan murid. Berdasarkan saran tersebut, dilakukan beberapa perbaikan pada program rangkul. Perbaikan pertama adalah penyederhanaan instrumen agar lebih praktis digunakan dan tidak menambah beban administrasi secara berlebihan. Perbaikan kedua adalah penerapan sistem prioritas layanan sehingga pendampingan intensif difokuskan pada murid dengan tingkat risiko absensi yang tinggi, sedangkan murid dengan risiko rendah tetap mendapatkan monitoring secara berkala. Perbaikan ketiga adalah memperjelas pembagian peran antara GPK dan guru kelas dalam proses monitoring, pendampingan, serta dokumentasi perkembangan murid sehingga tanggung jawab tidak hanya berpusat pada GPK. Perbaikan keempat adalah penyederhanaan dokumentasi dan monitoring agar tetap mampu merekam perkembangan murid tanpa mengurangi efektivitas implementasi program. Melalui perbaikan-perbaikan tersebut, program rangkul diharapkan menjadi lebih realistis, praktis, dan mudah diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah inklusif yang memiliki keterbatasan sumber daya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah absensi pada murid berkebutuhan khusus tidak hanya berkaitan dengan kehadiran di sekolah, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan akses pembelajaran, keterlibatan belajar, dan pemenuhan hak pendidikan secara inklusif. Program rangkul dikembangkan sebagai salah satu alternatif solusi melalui penguatan peran GPK dalam melakukan monitoring kehadiran, pendampingan individual, kolaborasi sekolah dan keluarga, serta penyediaan akses pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Meskipun masih memerlukan penyesuaian sesuai kondisi nyata sekolah, program rangkul memiliki potensi untuk mendukung layanan pendidikan inklusif yang lebih sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan. Semoga program rangkul dapat menjadi salah satu langkah kecil dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, karena tidak ada murid yang seharusnya kehilangan hak belajarnya hanya karena mengalami hambatan untuk hadir di sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.